Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Iman Santosa dengan NPM 19 10 63 11 70 048 dari kelas 3E. Saya akan mempresentasikan UAS Komdat. Yang pertama, saya akan menjelaskan kabel twist pair. Kabel twist pair adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Tujuan dari pelintir kabel adalah untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan dan crosstalk. Gangguan berupa masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan di antara pasangan kabel yang berdekatan. Kabel twist pair dibagi menjadi dua. Unsealed twist pair atau UTP adalah sebuah jenis kabel yang tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP merupakan jenis kabel yang sering digunakan di dalam jaringan lokal LAN. Karena memang harganya lebih murah, fleksibel, dan kinerjanya juga stabil. Yang kedua adalah Shield Twist Pair atau STP, adalah sebuah jenis kabel yang memiliki pelindungan dari aluminium foil untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Selanjutnya, kabel strike. Kabel strike. Apa itu kabel strike? Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Jika diartikan strike berarti lurus. Contoh penggunaan kabel strike: menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan hub, menghubungkan komputer dengan router, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan komputer switch dengan hub, menghubungkan switch dengan router. Yang artinya di sini adalah menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Selanjutnya, pada kabel strike, pin 3 dan pin 6 menjadi sebagai receiver. Pin 1 dan 2 menjadi transmitter. Pin 5, pin 4, pin 5, pin 7, dan pin 8 itu tidak digunakan. Oke. Untuk urutannya, pin pertama diambil dari sebelah kiri, yaitu oranye putih. Pin kedua oranye, pin ketiga hijau putih, pin keempat biru, pin kelima biru putih, pin keenam hijau, pin ketujuh coklat putih, pin ke-8 coklat. Selanjutnya di ujung satu lagi sama, yaitu pin pertama oranye putih, pin kedua oranye, pin ketiga hijau putih, pin keempat biru, pin kelima biru putih, pin keenam hijau, pin ketujuh coklat putih, pin ke-8 coklat. Selanjutnya kabel cross. Apa itu kabel cross? Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini lebih sedikit digunakan dibandingkan kabel strike. Karena sekarang untuk menghubungkan dua device yang sama bisa juga menggunakan kabel strike. Contoh penggunaannya: menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Selanjutnya, pada kabel cross, ujung satu sama seperti kabel strike, tetapi ujung yang satunya lagi berbeda. Untuk kabel cross, ujung yang sebelah sini, sebelah kiri, adalah pin pertama oranye putih, pin kedua oranye, pin ketiga hijau putih, pin keempat biru,
pin ke-5 biru putih, pin ke-6 hijau, pin ke-7 coklat putih, pin ke-8 coklat. Nah, untuk ujung satunya lagi, pada pin pertama yaitu hijau putih, pin kedua hijau, pin ketiga oranye putih, pin keempat biru, pin kelima biru putih, pin keenam oranye, pin ketujuh coklat putih, dan pin ke-8 coklat. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Macam-macam keamanan jaringan. Grid kabel. Yang pertama ada WEP, Wired Equivalence Privacy. Bisa juga disebut sebagai Shared Key Authentication. WEP merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enskripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. Singkatnya, keamanan WEP yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. WEP menggunakan standar IEEE 802.11b. Selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access atau WPA, merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan autentikasi server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enskripsi algoritma RC4. Yang ketiga ada Wi-Fi Protect Access 2, WPA 2. Adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA 2 menggunakan algoritma AES dan CCMP, Counter Cheaper Mode with Blockchain Message Authentication Code Protocol, sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA 2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Yang keempat ada Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key, WPA PSK. Adalah pengaman jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enskripsi. WPA menggunakan enskripsi TKIP. Selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access to Pre-Shared Key, WPA 2 PSK. Adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan WPA PSK. WPA 2 PSK menggunakan dua jenis deskripsi yaitu Advanced Encryption Standard AES dan Temporal Key Integrity Protocol TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES. Dengan syarat router dan Wi-Fi adapter Anda support dengan WPA dan WPA 2. Yang terakhir ada MAC address filtering. Adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna,
seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagi alat pencetak printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade tahun 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Karakteristik sistem operasi jaringan. Ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada sistem operasi jaringan. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Yang keempat, mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Yang kelima, melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, sistem operasi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu yang berbasis grafis atau GUI dan juga berbasis teks atau CLI. Kelebihan sistem operasi berbasis GUI yaitu desain grafisnya menarik, mudah digunakan, user-friendly, menarik minat pengguna, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, resolusi gambar yang tinggi. Kekurangannya, membutuhkan memori besar, sangat bergantung kepada hardware, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, kurang fleksibel. Kelebihan sistem operasi berbasis CLI. Pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, kompatibel hampir semua software dan hardware. Kekurangannya, mode operasinya teks, tidak user-friendly, tidak kompatibel terhadap software grafis. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi jaringan. Contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI, yaitu yang pertama Red Hat, yang kedua Linux, yang kedua Windows NT, yang ketiga Windows 200, yang keempat Windows Server 2003, yang kelima Windows XP, yang keenam Microsoft MSNet, yang ketujuh Microsoft LAN Manager, yang kedelapan Novell Network. Contoh sistem operasi berbasis CLI, yang pertama Linux Debian, yang kedua Linux SUSE, yang ketiga Sun Solaris, yang keempat Linux Mandrake, yang kelima Knoppix, yang keenam Unix, yang ketujuh Windows NT, yang kedelapan Windows 2000 Server. Selanjutnya ada routing protokol. Routing protokol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari route yang tersedia. Dengan routing protokol, router yang berbeda bisa saling bertukar informasi antara satu router dengan router lainnya dan mendapat routing paling efisien ke tujuan. Macam-macam routing. Yang pertama adalah RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco System Inc. pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Yang ketiga, OSPF, Open Short Path First, adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan Cost Loading Balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algoritma dual untuk menghitung jalur terpendek. BGP, Border Gateway Protocol, memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan route, bertukar route, dan menentukan route terbaik menuju ke sebuah
lokasi dalam sebuah jaringan. Yang keenam adalah Intermediate System to Intermediate System, ISIS. ISIS adalah protokol digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Selanjutnya, kita akan praktekkan di Cisco Packet Tracer. Untuk mempraktekannya, kita membutuhkan dua router. Dua switch, dan dua PC. Kita akan melakukan routing RIP. Pertama, hubungkan router pertama dengan switch pertama, router kedua dengan switch kedua. Selanjutnya, hubungkan kedua router. Lalu hubungkan switch ke komputer. Selanjutnya, buka router pertama, masuk ke CLI. Pilih No, masukkan. Enable konfigurasi terminal. Masuk ke port FA01. Lalu berikan IP address 192.168.1.1 dengan subnetnya 255.255.0. Lalu di no show. Selanjutnya masuk ke port FA00 yang mengarah ke switch. Beri IP address 192.168.100.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. No shutdown. Selanjutnya atur RIP-nya, yaitu dengan network 192.168.100.0 dan 192.168.1.0. Oke. Ya. Selanjutnya ke router kedua, buka CLI, No, enable konfigurasi terminal, masuk ke port FA01. Lalu beli IP address 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0. No shoot. Oke, sudah menyala. Selanjutnya masuk ke port FA00 yang mengarah ke switch. Beri IP address 192.168.200.1 dengan subnet 255.255.255.0. No shoot.
Lalu kita routing RIP dengan memasukkan network 192.168.200.200.0 dan 192.168.1.0, 192.168.100.0, 2R. Oke, kembali lagi ke router pertama, tambahkan net 192.168.200.0, lalu 2R. Oke, router sudah disetting. Sekarang setting komputernya. Pada komputer, ke desktop, IP configuration, static, lalu atur IP-nya 92.168.100.5, subnetnya 255.255.255.0, dengan gateway-nya 192.168.100.1. Lalu silang. Sekarang ke komputer kedua. Komputer kedua, desktop, IP configuration, static, habis itu pada IP address-nya diisi 192.168.200.5, subnetnya 255.255.255.0, pada default gateway-nya 192.168.100.1. Sekarang komputer pada router pertama sudah bisa menghubungi router kedua. Mari kita coba. Ke komputer pertama, desktop, command prompt, lalu ping 192.168.200.5. Pada awalnya akan muncul request timeout, lalu selanjutnya akan terhubung dengan tulisan reply. Kita coba juga dari komputer kedua ke komputer pertama. Ping 192.168.100.5. Nah, untuk komputer kedua ngeping ke komputer pertama, dia langsung mendapat balasan. Sekian untuk routing protokol. Selanjutnya instalasi jaringan kabel dan kabel. Oke. Pertama saya membuat topologi seperti ini ya. Jadi pada lantai pertama ada 3 buah server, 1 PC, dan 4 buah komputer yang terkoneksi menggunakan wireless. Pada lantai kedua ada 2 buah server dan 2 buah PC. Pada lantai ketiga ada 1 server, 3 buah PC, dan 2 buah laptop yang terhubung menggunakan wireless. Lantai pertama menggunakan IP 192.168.100.0/28. Lantai kedua menggunakan 192.168.150.0/29. Lantai 3 menggunakan IP 192.168.200.0/29. Saya memilih netmax-nya itu sesuai dengan jumlah agar tidak terlalu banyak port yang terbuang.
Untuk yang pertama, saya akan menyeting routing dengan metode RIP. Buka routing pertama, router pertama, CLI, no, masuk pada port 0.0/1, maaf, 1/0, pada 1/0. Di sini saya sudah menuliskan pada port 1/0, kita akan memberi IP yaitu 8.8.8.1/30. Oke, tes. Oke. Yang pertama pada port 1/0 pada router di lantai 1 akan diberi IP yaitu 8.8.8.1 dengan netmasknya yaitu 255.255.255.252. No shoot. Oke. Selanjutnya pada router lantai pertama untuk port FA00, di situ saya sudah menentukan yaitu IP address-nya adalah 192.168.100.1 dengan subnetnya adalah 255.255.255.240. No shoot. Oke. Selanjutnya beralih ke router pada lantai kedua. Buka CLI, klik no. Nah, pada router di lantai 2 pada port FA1/0 akan diberi IP 8.8.8.2 dengan subnetnya 255.255.252. No shoot. Oke. Selanjutnya pada port FA20 akan diberi IP 7/7/7.2 dengan subnet 255.255.255.252. Oh shit. Oh shit. Lalu pada port
FA00 akan diberi IP 192.168.150.1 dengan subnetnya adalah 255.255.255.248. No, shit. Oke. Selanjutnya ke router pada lantai ketiga. Pada router pada lantai 3 pada port 1/0 akan diberi IP 777.1 dengan netmasknya adalah 252. Oke, no shoot. Selanjutnya adalah pada port 00 FA00 akan diberi IP 92.168.200.1 255.255.248. No shoot. Oke. Lalu akan langsung disetting router RIP pada semua network. Oke. Akan diisi dengan networknya 192.168.100.0 dan 192.168.150.0, lalu net 192.168.200.0, lalu 770, lalu 8880. Oke, 2R. Oke, simpan. Pada router 2 juga ditambahkan router RIP 192.168.100.0. Yang kedua 192.168.150.0. Yang ketiga 192.168.200.0. Lalu selanjutnya 7.7.7.0. Selanjutnya 8.8.8.0. 2R. Oke. Di router pertama juga, di router pada lantai pertama juga tambahin router RIP dengan networknya 192.168.100.0, 192.168.150.0, lalu 192.168.200.0, lalu 7.7.7.0, lalu 8.8.8.0. Sudah 2R. Oke. Sekarang routernya semua sudah disetting. Lalu kita akan menyeting DHCP server pada lantai pertama. Masuk ke DHCP server, desktop, IP dulu. Atur IP DHCP server 8.1.2.
dengan subnetnya adalah 255, 255, 255, 240 dengan default gateway-nya 1. Oke. Selanjutnya ke service DHCP di on kan, beri default gateway-nya 11, DNS-nya nanti diisi, dimulai dari IP 100.0, kita ubah jadi 100.5 dengan subnetnya 255, 255, 255.0. Lalu save. Atur DNS servernya. Nah, pada DNS server IP-nya kita atur manual dengan 192.168.100.3. Maaf, sudah keisi berarti 4 ya. 24 240 1. Oke. Lalu atur web server. IP web server 192.168.100.4 dengan 240 dengan gateway-nya 1. Oke. Lalu kembali ke DHCP server. Service DHCP pada DNS server diubah menjadi 192.168.100.3. Save. Oke. 100.3 dengan maksimum usernya adalah 11. Oke, di save. Lalu kita pada web server, kita ke service HTTP di on kan, dengan lalu indeks diedit dengan adalah kita tulis web server lantai 1. Save. Yes, save. Oke, silang. Pada DNS, buka lagi DNS server, service, pada TTP di off kan, lalu pada DNS di on kan, dengan nama web, dengan nama lantai .1 dengan address 192.168.100.4. Kita add lantai 1. Oke. Lalu silang. Sekarang pada PC di lantai pertama dibuka desktop configuration DHCP. Maka PC akan mendapat IP-nya sebesar 7. Subnetnya 255, 255, 255.240,
Default gateway-nya 192.168.101, DNS servernya 192.168.100.3. Oke, sekarang kita coba untuk web servernya. Lantai .1. Nah, maka web server ini akan terbuka. Oke. Selanjutnya pada laptop yang menggunakan wireless, kita buka, lalu kita ubah menjadi DHCP. Oke. Kita ubah menjadi DHCP. Oke. Sukses. Sukses semua. Kita akan mencoba ping dari laptop ini, laptop 4 ke laptop 2. Oke, dari laptop 4 ke laptop 2, lalu hasilnya sukses. Ping dari laptop 5 ke PC 0, hasilnya sukses. Ping dari laptop 3 ke DHCP server, hasilnya juga sukses. Maka settingan pada lantai pertama berhasil. Selanjutnya kita setting pada lantai kedua. Nah, kita buka DHCP server. Kita buka web server pada lantai kedua. Kita buka IP configuration. IP-nya kita kasih 192.168.150.3. Dengan subnetnya itu 192, dengan subnetnya 255.255.255.248. Dan default gateway-nya 192.168.150.1. Silang, lalu ke service HTTP, indeks HTML-nya diedit dengan, lalu kita edit dengan web server lantai 2. Save. Yes. Oke. Settingan pada server di lantai 2 selesai. Lalu setting ke DHCP server di lantai 2. Ke desktop, IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168.150.2. Subnetnya 248 dengan default gateway-nya 192.168.150.1. Silang. Ke service, DHCP di on-kan. Default gateway-nya 192.168.151 dengan DNS servernya menggunakan DNS server IP DNS server pada lantai pertama, yaitu 192.168.100.3. Nah, untuk start IP address-nya dimulai dari 4. Oke. Dengan subnetnya 255.255.255.248. Maksimum number usernya 7. Oke, save. Maaf, maksimum numbernya 4. Lalu kita save. Oke. Setelah itu disilang. Lalu pada DNS server di lantai pertama,
pada service DNS-nya, lalu kita tambahkan dengan nama lantai dot 2. Lantai dot 2 dengan IP address 192.168.150.3. Kita add. Nah, setelah kita add pada PC 3 di lantai 2, kita buka desktop IP configuration DHCP. DHCP sukses. Oke. Sekarang kita coba web browsernya. Lantai dot 2. Nah, maka akan muncul. Jadi si PC3 ini dia menuju ke DNS server di lantai pertama. Lalu lantai pertama meneruskan ke web server pada lantai kedua. Lalu lantai kedua membalas ke PC3. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada PC pertama di lantai kedua kita ubah IP-nya menjadi DHCP. Sukses. Lalu kita coba di PC pertama pada lantai kedua, kita coba web browsernya yaitu lantai dot 2. Nah, ini juga akan berhasil. Kita coba lantai 1. Request juga berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba ping. Kita akan mencoba koneksi dari PC pertama ke PC ketiga. Sukses. PC pertama ke web server. Sukses. PC ketiga ke DHCP server. Sukses. Oke, maka settingan yang ada di lantai 2 berhasil. Selanjutnya settingan pada lantai ketiga. Pertama-tama kita buka DHCP server pada lantai ketiga, desktop. Kita kasih IP 192.168.200.2 dengan subnetnya adalah 248. Gateway-nya adalah 192.168.200.1. Hilang. Pada bagian service ke DHCP di-on-kan. Default gateway-nya adalah 192.168.200.1 dan servernya 192.168.100. Kita menggunakan DNS server pada lantai pertama. 11. Start IP-nya dimulai dari 3 dengan subnet masknya 255.255.248. Kita save, maka maksimum number usernya adalah 5. Oke. Lalu kita silang. Kita akan menyeting laptop 1 pada lantai ketiga. IP-nya kita ubah menjadi DHCP, maka akan sukses. Ya. Selanjutnya pada laptop pertama, buka web browser. Kita akan mencoba mengakses web lantai dot 1. Maaf, salah ngetik. Lantai dot 1.
hasilnya gagal. Oke, mari kita cari penyebabnya. Penyebabnya adalah pada DHCP server, DNS server itu bukan di 100.1, tapi di 100.3. Oke, mari kita coba dengan laptop satu kita ulangi, meminta request DHCP, sukses. Lalu kita akan coba di web browser, lantai 1, maaf, lantai. Kita akan coba ping. Mari kita ping lagi. Karena tidak bisa di DNS, coba kita ping melalui IP 192.168.100.3. Mau. Oke. Oke, mari kita coba browsernya melalui IP 92.168.100.4. Oke, bisa ya, ternyata bisa. Coba juga yang satu lagi, yaitu 150.3. Oke, bisa juga. Selanjutnya kita kasih IP semua, DHCP maksudnya. Oke, request berhasil. Request gagal. Oke. Kemungkinan karena kekurangan IP. IP-nya sudah penuh, range IP-nya sudah penuh. Maka kita ulang. Oke, berhasil. Di sini berhasil, di sini juga berhasil. Di sini. Oke, kita coba dulu di tempat lain. Gagal ya. Kenapa gagal? Karena di sini /29 hanya 6 user, 8. Ya, sekitar 8 hostnya. 8 dikurangi 1 di depan network, dikurangi network dan broadcast, dikurangi 2 berarti 6. Dimulai dari router nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan tidak cukup. Jadi kita akan mengubahnya menjadi 28. Kita akan ubah
INT-nya F00, IP-nya yang 192.168 200.1 255 255 255 240. Oke, nomor 2R. Sekarang yang di sini sudah berubah menjadi 240. Kita ubah juga di servernya 240. 240. Oke, 240, maka di save. Lalu kita minta ulang di HCP. Oke, yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, oh ini tidak berhasil ya. Oh maaf untuk usernya kita ganti, kita hilangkan. Oke, maksimum usernya pada DHCP nambah ya jadi 16. Oke, berhasil. Yang ini berhasil. Yang ini juga berhasil. Lalu kita coba akses lantai .1 pada PC 5 di lantai 3 berhasil. Lantai 2 berhasil. Sekarang kita coba koneksinya dari PC 5 ke laptop 1 bisa sukses. PC 4 ke laptop 0 sukses. PC 2 ke 3 sukses. Oke, berarti settingan pada lantai 3 berhasil. Selanjutnya kita coba ping antar lantai. PC 5 ke PC pertama berhasil. PC 5 ke PC 0 pada lantai pertama berhasil. PC 1 pada lantai kedua ke PC 0 pada lantai pertama berhasil. Maka PC 5 PC 0 PC 0 berhasil ya. Awal-awal memang violet, tapi nanti di akhir berhasil. Ya. Nah, ini untuk PC 5 ke PC 0 pada percobaan pertama biasanya memang violet, tapi setelah percobaan kedua akan berhasil. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.